Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, berjumpa lagi di mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara, dan kali ini adalah merupakan pertemuan yang kedua, dan di pertemuan kedua ini kita akan membahas yaitu sejarah perkembangan administrasi negara. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, berbicara tentang sejarah perkembangan administrasi negara juga tidak luput dari faktor kesejarahan. Oleh karena itu, dengan sejarah kita bisa memahami dan mengetahui apa-apa yang terjadi di masa lampau atau di masa silam dengan bukti-bukti historis atau sejarah, sehingga kita bisa mengambil suatu kesimpulan apa dan bagaimana terjadi di waktu itu, sehingga kita bisa mempelajarinya. Dan begitu juga dengan administrasi negara, dengan perkembangan atau peradaban manusia itu sendiri. Administrasi negara mengalami suatu perkembangan yang merupakan fenomena sosial yang bersifat universal, dan itu bisa kita lacak dengan melalui sejarah. Dan yang pertama kali kita bisa lihat yaitu di negara Mesir kuno. Oke, di Mesir kuno kita mengenal Mesir adalah suatu negara yang paling tertua di dunia. Dia mengenal administrasi negara sejak tahun 1300 sebelum Masehi, di mana administrasi di situ dikenal dengan administrasi birokrasi, di mana sebagian masyarakatnya Mesir waktu itu dia sudah mengenal yang namanya sistem administrasi melalui dinding Mesir yang dititahkan oleh Ramses ketiga. Bahkan seorang Max Weber juga mengatakan bahwa Mesir sudah lama menggunakan administrasi birokrasi modern yang dia memanfaatkan melalui sistem pemerintahan, melalui pemanfaatan irigasi melalui sungai Nil, begitu. Itu adalah perkembangan administrasi negara di bagian pertama itu di Mesir kuno. Kemudian ada Cina kuno. Di Cina kuno itu adalah perkembangan administrasi mengalami suatu perkembangan melalui ajaran Konfusius. Konfusius memiliki ajaran-ajaran bahwa di sistem pemerintahan harus bersikap jujur dan melakukan seleksi, melakukan seleksi pegawai dengan harus yang baik dan harus yang jujur, begitu. Konfusius kita mengenal ajaran-ajarannya yaitu mengandung kode etik, sehingga Cina kuno dia mengaplikasikannya dalam sistem administrasi pada waktu itu. Itu di Cina kuno. Lain halnya dengan di Yunani kuno. Yunani kuno adalah merupakan, atau kita juga mengenal dengan perkembangan administrasi di situ yang sangat cukup pesat, disebabkan karena begitu banyak sarjana-sarjana atau pemimpin yang dihasilkan oleh Yunani waktu itu, misalnya seperti Aristoteles yang mengembangkan sistem kenegaraan, maksudnya mengembangkan sistem kenegaraan yang dibantu oleh beberapa pemikir seperti Plato, Socrates, dan Nicomedes, begitu. Itu di Yunani kuno. Beda dengan di Romawi. Di Romawi itu administrasi negara dipandang lebih realistis serta lebih mempunyai warna mitologis. Walaupun demikian, antara administrasi negara di Roma dan Yunani banyak memiliki kesamaan. Bahkan tokoh yang terkenal di Romawi kuno adalah Marcus Tullius Caesar, yang merupakan sebuah ahli hukum dan ketatanegaraan yang menjalankan atau
yang melakukan membantu sistem pemerintahan pada zaman Julius Caesar begitu. Oke ya, tuh. Lalu di abad pertengahan, administrasi mengalami perkembangan, itu dibantu dengan atau yang memegang peranan penting yang cukup besar itu karena gereja-gereja pada waktu itu ikut mewarnai upaya untuk mengembangkan sistem administrasi menurut Calvin bahwa pemimpin gereja waktu itu harus memiliki kekuatan dan daya tangkap begitu. Oke, bagaimana dengan di Prusia atau Austria? Austria pada zaman ini dikenal dengan periode Kamaralis, yakni sekelompok profesor dan ahli administrasi negara Jerman dan Austria yang berjaya pada kurun waktu 1550 sampai 1700. Pada umumnya kaum Kamaralis diikuti dengan kaum Mercantilis. Maksud saya Mercantilis di Inggris dan Pisiokrat di Prancis. Mercantilis itu adalah suatu kelompok tokoh ekonomi yang mempunyai paham, yaitu bahwa untuk memakmurkan suatu negara hanya bisa dilakukan dengan cara agriculture yang disebut juga misalnya, maksud saya disebut juga dengan Pisiokrat begitu. Oke? Itu yang keenam. Lalu bagaimana di Amerika? Amerika merupakan sebuah jajahan atau merupakan koloni dari Inggris, di mana waktu itu Amerika mengalami yang namanya suatu kesenjangan karena dia mempunyai suatu perbedaan pandangan. Nah, pada saat dia sudah berpisah dengan Inggris, dia sudah melakukan yang namanya sistem administrasi, yang di mana Amerika Serikat melakukan suatu revolusi yang di mana terdapat, maksudnya melakukan suatu revolusi yang mewarnai administrasi negara sampai sekarang. Yang kita kenal ada 3 itu, terdapatnya 2 sistem kepartaian, kemudian ada invasi yang luas oleh partai-partai politik terhadap urusan administrasi negara, dan yang ketiga terdapatnya usaha untuk menggalakkan spesialisasi, diversifikasi dan profesionalisasi di semua jabatan. Itu di Amerika. Dan yang paling terakhir yaitu bagaimana dengan di Indonesia. Mari kita lihat yang terakhir, yaitu perkembangan administrasi di Indonesia. Perkembangan administrasi negara di Indonesia belum banyak penulis mengemukakannya. Salah satu di antaranya adalah tulisan yang ditulis oleh Bintoro Cokromijoyo dalam bukunya Risis di Indonesia pada tahun 1945 dan 1966, maksud saya 1965, menggambarkan perkembangan administrasi tersebut sebelum tahun 1945. Ketika Indonesia masih dijajah, maka di saat itu administrasi negaranya adalah administrasi dari negara yang menjajahnya. Nah, bagaimana perkembangan administrasi di Indonesia itu terjadi ketika pada tahun 1975, di mana waktu itu sudah berdiri yang namanya Lembaga Administrasi Negara, yaitu LAN. Bahkan di saat itu tokoh-tokoh di Indonesia sudah mulai dikirim ke Amerika untuk mempelajari sistem administrasi negara dan sistem administrasi niaga begitu. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, hanya itu saja video kali ini yang merupakan sejarah perkembangan administrasi negara di berbagai negara yang kita mulai tadi, dari Mesir, kemudian ada Cina kuno, ada Yunani kuno, Romawi kuno, abad pertengahan, kemudian sampai Austria, Amerika, dan terakhir di Indonesia. Cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan ketiga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.